Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Zafira. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita mau sharing informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering kita terima nih dari pasien maupun keluarga pasien pada saat ke apotek untuk membeli obat ataupun menebus resep obat dari dokter. Nah, pertanyaan itu adalah mengenai sebenarnya berapa lama sih obat bisa disimpan kalau misalnya sudah dibuka kemasannya, dan apakah obat ini harus saya simpan di kulkas, Mbak? Atau sebaiknya disimpan di suhu ruang aja? Nah, buat teman-teman yang berasal dari dunia kesehatan seperti kefarmasian, perawat maupun dokter pasti sudah tidak asing ya mendengar istilah yang namanya BUD. BUD itu sendiri merupakan singkatan dari Beyond Use Date. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas nih, sebenarnya apa sih perbedaan dari BUD maupun Beyond Use Date ini, dan apa sih bedanya sama expired date? Karena kalau bagi orang awam itu pasti mereka cenderung lebih tahu ya tentang expired date. Mereka tahunya obat itu masih bisa digunakan selama belum mencapai tanggal expirednya. Nah, mari kita kupas satu-satu perbedaan BUD dan expired date. Nah, jadi untuk BUD ini sendiri itu merupakan batas waktu dari penggunaan suatu produk atau obat ya yang telah diracik atau yang kemasan primernya itu sudah dibuka atau rusak. Jadi kalau misalnya suatu obat kemasan primernya itu sudah dibuka atau sudah dirusak, itu berarti kita tidak menggunakan expired date lagi sebagai patokan maksimal penggunaan obat itu, tetapi yang jadi patokan adalah Beyond Use Date atau BUD-nya. Kemasan primer itu apa sih? Nah, kemasan primer itu merupakan kemasan yang bersentuhan langsung nih dengan si obat. Jadi kalau misalnya tablet, strip itu berarti kemasan primernya adalah strip itu sendiri. Kalau sirup berarti kemasan primernya adalah bukan kardusnya tapi botol obat sirupnya. Sedangkan expired date atau ED ini kita semua sudah tahu lah ya, itu merupakan tanggal maksimal suatu obat itu dapat digunakan, suatu obat atau produk dapat digunakan, dan biasanya tertera pada kemasan produknya. Dan ED ini atau expired date ini digunakan apabila kemasan primer dari obat atau produk tersebut belum rusak atau belum terbuka. Jadi selama kemasan primernya ini masih utuh, maka yang digunakan sebagai patokan berapa lama nih sebenarnya obat atau produk ini masih bisa digunakan adalah tanggal expired date-nya. Tapi kalau kemasan produk sudah dibuka, itu yang digunakan adalah BUD atau Beyond Use Date-nya. Nah, jadi ketika kemasan obat sudah dibuka, kemasan primer ya ini maksudnya itu, maka yang digunakan sebagai patokan berapa lama obat itu masih bisa digunakan adalah BUD atau Beyond Use Date. Namun permasalahannya di sini adalah ternyata tidak semua produsen obat maupun produk itu mencantumkan BUD obatnya pada kemasan atau brosur obat itu sendiri. Karena sebenarnya BUD ini itu harus diuji ya, jadi nggak bisa asal-asalan untuk ditetapkan kira-kira seminggu nih maksimal atau kira-kira sebulan nih maksimal obat itu masih bisa digunakan, nggak kayak gitu. Jadi ada ujinya sendiri. Jadi sebenarnya berapa lama sih obat itu bisa bertahan apabila kemasan primernya itu sudah rusak atau sudah terbuka, serta kapan obat tersebut dapat dibuang, dan apakah kalau sudah dibuka itu masih harus disimpan di kulkas. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita dapatkan dari pasien atau keluarga pasien yang membeli obat. Nah, ini menurut USP tahun 2019 ini USP terbaru ya. USP itu sendiri merupakan United States Pharmacopoeia, jadi farmakopenya US. Nah, untuk di tabel ini itu khusus untuk sediaan-sediaan atau obat-obat yang
non-steril. Non-steril itu maksudnya adalah sediaan obat yang tidak untuk diinjeksikan ke dalam tubuh. Obat-obat steril sama obat-obat non-steril itu BUD-nya nanti beda ya. Cuma yang kita bahas di sini adalah khusus sediaan obat-obat yang non-steril atau tidak steril. Di antaranya adalah obat-obat yang diminum atau obat-obat yang diaplikasikan di kulit kita. Nah, ini yang pertama adalah sediaan cair yang tidak mengandung pengawet. Contohnya apa? Contohnya itu seperti sirup kering yang sudah ditambahkan air. Pasti teman-teman pernah gitu ya kalau misalnya ngebus obat di rumah sakit itu dikasih tahu ini ada sirup antibiotik, biasanya antibiotik ya. Sirup antibiotik yang sudah kami buka, Pak, Bu, karena sirupnya ini bentuknya sirup kering dan harus diencerkan dengan air. Jadi ini sudah kami encerkan dengan air, makanya tutup botolnya sudah kita buka. Nah, kapan maksimal penyimpanannya? Yaitu ternyata 14 hari atau sekitar 2 minggu ya, dan disimpan di suhu kulkas. Jadi untuk sirup kering ini disarankan untuk disimpannya itu di kulkas. Nah, suhu kulkas itu berapa sih? Yaitu suhu 2-8 derajat Celcius. Dan ini harus disimpan pada suhu kulkas terkontrol ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah itu kulkasnya penuh ya isinya, itu kemungkinan besar suhunya itu kan pasti akan turun. Nggak 2-8. Alangkah baiknya kalau suhunya itu agak ditingkatin sedikit. Atau kalau lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu di rumah punya termometer kulkas. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kita pakai estimasi dari USB ini maksimal penggunaannya adalah 14 hari sejak dibuka. Tapi tenang aja, biasanya kalau misalnya sirup kering terutama antibiotik ini itu nggak sampai 14 hari itu seharusnya sudah habis. Rata-rata 3 hari sampai seminggu lah untuk anak kecil. Jadi sebelum 14 hari ini seharusnya sudah habis ya, dihabiskan sirup keringnya. Nah, untuk sediaan yang kedua yaitu sediaan cair yang mengandung pengawet. Jadi sediaan cair tapi memang dari produsennya sudah diberikan pengawet agar bisa lebih menjaga kestabilan dari obat itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya itu seperti obat sirup maupun tetes mata. Jadi ini sediaan-sediaan cair yang memang dari pabriknya sudah diberikan pengawet. Nah, maksimal penyimpanan dari sediaan ini adalah 35 hari, baik di suhu ruang maupun di suhu kulkas. Nah, sekali lagi perlu diingat adalah dalam suhu yang terkontrol. Jadi, walaupun di suhu ruang, itu suhunya tetap harus terkontrol. Suhu ruang itu kisaran 20-25 kalau nggak salah ya. Nanti coba Bapak Ibu bisa Google lagi ya tentang suhu ruang itu berapa, tapi setahu saya 20-25 derajat Celcius atau di suhu kulkas. Nah, suhu kulkas ini 2-8 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa kalau ruangannya itu panas ya, itu kemungkinan besar di atas 25 derajat Celcius. Jadi pastinya nggak sampai 35 hari harusnya, cuma rata-rata suhu ruang itu seharusnya 20-25 derajat Celcius. Alangkah baiknya lagi kalau di rumah Bapak Ibu ada termometer ruangan, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Untuk selanjutnya yaitu sediaan obat atau produk yang tidak mengandung air. Nah, tidak mengandung air tapi di sini bukan sediaan padat seperti tablet, melainkan seperti salep atau supositoria. Supositoria ini merupakan sediaan yang cara penggunaannya dimasukkan lewat anus ya Bapak Ibu. Nah, maksimal penggunaannya yaitu 90 hari. 90 hari ini disimpan baik pada suhu ruang maupun kulkas. Jadi sekitar 3 bulan ya. Bisa digunakan di suhu ruang. Nah, ayo di rumah Bapak Ibu coba sekarang cek masing-masing di rumahnya itu ada nggak nih salep-salep obat atau
sirup-sirup yang dipakainya itu udah lama banget. Mari kita beres-beres obat di rumah ya, karena biasanya itu rata-rata kalau sudah sembuh itu biasanya obatnya nggak dilanjutin lagi. Biasanya seperti itu. Nah, terus dibiarkan disimpan di kotak obat atau disimpan di sembarang tempat yang kadang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu nggak dibuang. Nah, itu sebaiknya mulai sekarang kita beres-beres obat-obat nih di rumah, ada apa aja yang kayaknya udah lama banget nggak dipakai, sebaiknya dibuang aja. Nah, selain itu, kalau kita menggunakan obat, sebaiknya ditulis tanggal buka produk tersebut. Jadi meskipun itu salep ya, salep seperti salep untuk herpes, salep untuk panu, kalau sebut merek ada Daktarin, Canesten, dan lain sebagainya, itu sebaiknya ditulis ya tanggal buka produknya itu kapan, tanggal berapa, bulan berapa, agar kita tahu nih kapan sebenarnya maksimal salep itu masih bisa dipakai. Karena kalau misalnya melebihi dari waktu BUD atau Bionusdet ini, kemungkinan besar produk tersebut sudah terkontaminasi banyak bakteri dan obatnya itu menjadi tidak begitu berefek. Maka sebaiknya dibuang, dan kalau misalnya butuh pakai obat itu lagi, bisa beli lagi yang baru. Nah, yang terakhir ini adalah untuk sediaan padat ya. Ini kita semua tahu seperti tablet, kapsul, dan lain sebagainya. Termasuk puyeran ya. Jadi tablet-tablet yang sudah dipuyer biasanya untuk anak-anak ya. Ini maksimal penggunaannya adalah 180 hari, ini cukup lama. Jadi sekitar 6 bulan ya, pada suhu ruang atau kulkas, dan suhu harus terkontrol. Nah, meskipun kita menggunakan BUD ini sebagai patokan maksimal penggunaan obat atau produk di luar expired date, tapi ternyata masih ada momen-momen atau saat-saat di mana BUD ini sudah tidak dapat berlaku lagi. Apa saja sih momen-momennya? Yang pertama yaitu terjadi perubahan bentuk, warna, maupun bau dari obat atau produk itu sendiri. Nah, perubahan bentuk, warna, bau ini kita taunya gimana sih? Ya kita bisa melihat perbedaannya antara pertama kali dibuka dengan saat kita mau menggunakan obat pada saat itu. Perubahan bentuk misalnya salep yang tadinya bentuknya menyatu nih antara air dan minyaknya, itu menyatu, bentuknya bagus, diaplikasikannya juga gampang, tapi pas kita mau pakai saat itu kok ada minyak-minyaknya yang sudah seperti berpisah dari si salepnya ini sendiri, itu berarti salepnya sudah rusak. Atau perubahan warna dan bau, warnanya misalnya kok jadi lebih kuning, atau lebih coklat, atau ada hitam-hitamnya, dan baunya itu kok menyengat, nggak seperti pas pertama menggunakan, itu berarti obat tersebut kemungkinan sudah rusak dan sebaiknya tidak digunakan lagi atau dibuang. Nah, penyebabnya apa sih perubahan ini? Bisa terjadi karena faktor eksternal pada saat kita menyimpan obat. Bapak Ibu, misal obatnya itu terlalu sering terkena paparan sinar matahari langsung, atau suhu ketika kita menyimpan itu ternyata ruangannya panas sekali. Atau bisa juga disebabkan karena kelembapan udara di tempat kita menyimpan itu sangat tinggi, karena kelembapan udara itu harus terkontrol juga, nggak boleh terlalu tinggi ya. Karena kalau misalnya terlalu tinggi biasanya dapat menyebabkan mudahnya mikroba-mikroba untuk bisa tumbuh di tempat tersebut. Kemudian momen yang kedua atau kemungkinan yang kedua yang bisa terjadi adalah apabila expired date atau tanggal kadaluarsa dari obat tersebut ternyata lebih cepat dari BUD-nya. Contoh, misal tadi tablet itu kan BUD-nya 180 hari nih. Nah, ternyata expired date dari tablet itu sendiri adalah cuma tinggal 30 hari. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka yang kita gunakan adalah tanggal expired date-nya, yaitu 30 hari tadi. Atau untuk sediaan salep tadi nih,
tadi kan BUD-nya itu 90 hari. Nah, expiry date-nya ternyata kurang dari itu. Ya sudah, berarti sebelum masa expiry date habis, itu berarti obatnya sudah tidak dapat digunakan. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah ternyata produsen mencantumkan batas maksimum waktu penggunaan. Jadi, nggak semua produsen itu tidak mencantumkan BUD obatnya ya. Ada beberapa produsen yang mencantumkan kapan maksimal produk mereka itu bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Kenapa kok kita sebaiknya mengikuti produsen daripada patokan-patokan yang tadi sudah saya share di slide sebelumnya dari US Pharmacope? Karena sebenarnya yang menyebabkan atau menentukan BUD itu adalah formulasi dari obat tersebut. Jadi apabila produsen itu mengikuti formulasi dan tata cara pembuatan obat dari US Pharmacope, maka rata-rata atau kemungkinan besar BUD-nya itu pasti akan mengikuti dari US Pharmacope itu tadi. Tapi apabila produsen itu punya formulasinya dia sendiri, maka BUD-nya kemungkinan besar juga akan berbeda dan berubah daripada yang ada di US Pharmacope. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang namanya BUD itu kan perlu ada proses uji ya. Jadi beberapa produsen itu kemungkinan besar sudah melakukan uji BUD sehingga mereka kemudian menetapkan sendiri bahwa ternyata produknya itu memiliki beyond use date sekian, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka di USP 2019, nanti buka yang chapter 795 mengenai preparasi produk non-steril. Teman-teman bisa baca-baca juga di situ untuk lebih lengkapnya. Selain itu, teman-teman juga bisa bertanya ke apoteker atau petugas farmasi yang ada di apotek tempat teman-teman mengambil atau membeli obat mengenai berapa lama waktu simpan obat-obat ini kalau misalnya sudah kita buka, biar mereka juga bisa membantu teman-teman untuk memahami mengenai BUD dari obat tersebut. Selain itu, jangan lupa untuk mengecek obat yang teman-teman beli atau teman-teman dapatkan, karena siapa tahu di situ sudah ada BUD. Mungkin namanya di situ bukan BUD ya, tapi maksimal penggunaan setelah produk ini dibuka. Bahasanya bukan BUD, tapi lebih ke bahasa Indonesia, seperti itu. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah menonton Apoteker Zafira. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau misalnya menurut teman-teman bermanfaat, biar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.